Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, di penghujung bulan Muharram ini kita diberikan kesempatan untuk Allah untuk bisa menghadiri majelis pada subuh. Semoga ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mencari keridhaannya karena berupaya untuk menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawi ini sampai pada episode setelah Rasulullah mendakwai dan melakukan islamisasi pada penduduk Mekah di musim-musim haji. Pada musim haji di tahun ke-11 kenabian, jadi bertepatan dengan bulan Juli 620 Masehi. Jadi dakwah Islam itu mulai tumbuh dan berkembang seperti pohon-pohon yang rindang. Kebersihan fitrah Islam ini tidak bisa dibendung, sebab ajaran Islam ini akan sangat bersesuaian dengan fitrah manusia. Orang itu kalau mendapatkan kebingungan dalam hidup, ketika dia itu kemudian bertemu dengan agama Islam ini, kebingungannya itu akan hilang. Tapi ketika dia itu bingung dan tidak mendapatkan Islam di dalam dirinya, maka kebingungan itu akan semakin membuat seseorang itu tersesat. Ajaran Islam yang fitrah, bersih dan lurus ini memang bukan didesain di muka bumi ini, apalagi dibuat oleh manusia. Tapi memang dia adalah sebuah sistem yang Allah rancang supaya ketika manusia itu menerapkannya, manusia itu tidak akan tersesat sepanjang hidupnya. Itulah makanya kemudian Rasulullah itu ketika melakukan dakwah kepada penduduk Mekah sebagai keluarga terdekat beliau, dakwah beliau itu sampai kepada penduduk luar kota Mekah. Itu menunjukkan bahwa skup dakwah beliau itu tidak terbatas pada kaumnya saja, tapi kemudian mampu menyebar ke penjuru Jazirah Arab, termasuk sebuah kota yang letaknya 400 km lebih dari kota Mekah, yaitu Madinah. Waktu itu bernama Yasrib. Dakwah Rasulullah itu menjadi buah bibir bagi kalangan masyarakat di sana, termasuk pembicaraan oleh orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi di sana itu sudah mendapatkan nubuat, ya, sudah mendapatkan arahan dari tetua-tetua kaumnya, rahib-rahibnya, bahwa nanti akan diturunkan seorang nabi akhir zaman. Jadi di kalangan masyarakat Yahudi Yasrib, kedatangan seorang nabi akhir zaman itu sudah menjadi buah bibir selama ratusan tahun. Karena memang adalah sebuah keniscayaan di kalangan Bani Israel itu, di kalangan orang-orang Yahudi itu, setiap abad itu selalu ada nabi-nabi yang diutus Allah. Jadi sepeninggal Nabi Isa yang mereka dustakan itu, lahirlah nabi-nabi berikutnya. Jadi setelah Nabi Isa itu masih ada nabi-nabi setelahnya. Masih ada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Setelah itu risalah berhenti. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini kan kurang lebih 530 tahun, ya, 5 abad. Di dalam 5 abad itu selalu ada utusan-utusan Allah, termasuk orang-orang soleh yang mewarisi ajaran para nabi sebelumnya. Makanya kemudian kalau kita tahu kisah Ashabul Kahfi itu, ya, tentang 7 orang pemuda yang membawa seekor anjing kitmir begitu, ya, yang sering dibuat jimat itu loh, ya, oleh orang-orang tertentu, ya. Jadi gambar Ashabul Kahfi, habis itu ada lingkaran tulisannya kitmir. Itu seolah-olah manggil anjingnya Ashabul Kahfi ke dalam rumah. Padahal bukan seperti itu. Cara memahami kisah dalam Al-Quran itu bukan seperti itu. Karena ada itu jimat-jimat yang ditulisi kitmir, ya. Itu anjingnya Ashabul Kahfi. Makanya tidak setiap yang terlihat bahasa Arab itu adalah baik, ya. Dalam bahasa Arab itu kadang-kala yang ditempel di rumah kita bisa jadi itu adalah raja, ya.
mantra-mantra. Nah, Ashabul Kahfi ini sebuah kisah yang sangat populer, terjadi di tahun abad ketiga, ya. 3 abad setelah Nabi Isa itu diangkat ke langit. Siapa mereka? Mereka itu adalah muridnya Bartholomeus. Bartholomeus itu muridnya Nabi Isa, salah satu dari 12 muridnya Nabi Isa. Ini mereka lah pewaris agama tauhid, ya, Ashabul Kahfi ini. Menghadapi fitnah agama yang sedemikian besar dari penguasa pada waktu itu, dan mereka harus melarikan diri ke sebuah tempat namanya Anatolia yang sekarang berada di Turki. Nah, guanya itu masih ada. 300 tahun ya, 309 tahun mereka kemudian ditidurkan Allah, bangun-bangun kemudian kondisi masyarakat sudah berubah. Taunya bagaimana? Mata uang mereka bawa koin ya, koin dinar dari abad mereka dipakai untuk belanja. Ternyata loh ini sudah nggak laku, ini zaman kapan gitu ya. Terus kemudian dibawalah ke salah satu tokoh paling tua di tempat itu. Ketika rumahnya itu ditunjuk, saya dulu tinggal di sini gitu. Kemudian sambil bawa koin itu, ada seorang kakek-kakek yang buka pintu, ditunjukin koin. Orang ini mengaku, pemuda ini mengaku bahwa dia dulu tinggal di tempat ini. Terus si kakek itu mengatakan, loh ini zaman dimana kakek saya hidup ini. Jadi selama 3 abad dihilangkan oleh Allah, kemudian dikembalikan, paginya dibangkitkan, sorenya wafat. Kisah Ashabul Kahfi ini, ya, atau Seven Sleepers ya di kalangan masyarakat barat sana, itu kemudian menjadi cerita yang turun temurun bahkan di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, di kalangan orang-orang Yahudi itu menjadi kisah yang turun temurun sangat akrab. Jadi orang-orang Yahudi, para rahib mereka itu sudah mewartakan tentang kedatangan Rasulullah, tentang kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Ada 6 orang pemuda dari Yasrib yang ketika di bulan Zulhijjah tahun ke-11 kenabian itu berinisiatif. Mereka mendengar kabar bahwa Nabi tersebut telah dibangkitkan oleh Allah. Ya, Nabi tersebut telah dibangkitkan oleh Allah dan letaknya bukan di Madinah, tapi di sebuah kota yang sangat kuno, peradaban sangat kuno, namanya Mekah. Mekah itu kota yang sangat kuno, Bapak Ibu. Ka'bah itu kan sudah didirikan sejak Nabi Adam turun ke dunia. Kemudian bangunannya rusak, lalu ditinggikan lagi fondasinya oleh Nabi Ibrahim. Lalu selama 4 milenium hilang, 4000 tahun hilang hingga kemudian ditemukan oleh orang-orang Arab, ya, termasuk eranya kakek-kakeknya Rasulullah. Baru kemudian selama ratusan tahun tempat itu akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota. Mekah itu jadi usianya kurang lebih seusia dengan turunnya Nabi Adam yang diperkirakan 12.000 tahun yang lalu turun ke dunia. 6 orang pemuda Yasrib ini punya inisiatif ingin mendatangi Nabi tersebut. Kenapa? Karena Bapak Ibu semuanya, mereka sudah merindukan yang namanya kedamaian. Sebab di Yasrib itu selalu berperang antar klan. Orang Timur Tengah itu punya keunikan, suka eker-ekeran. Itu makanya konflik sampai akhir zaman nanti itu Timur Tengah, Bapak Ibu. Timur Tengah. Bapak Ibu jangan dikira misalnya sebelahnya Palestina ya, Syria yang baru merdeka kemarin itu. Jangan dikira itu pertempuran Sunni lawan Syiah saja ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 36 fraksi itu di sana. Tukaran dewe-dewe. Ya, mereka punya ijtihad masing-masing, cara masing-masing untuk melawan kezaliman tiran dan sebagainya. Nah, kita nggak memahami konflik itu terlalu dalam, makanya jangan di Indonesia ini kita juga jangan terlalu berdebat kusir ya, tentang siapa yang salah siapa yang benar. Ini ruwet konfliknya. Geopolitik Timur Tengah itu ruwet sejak dahulu itu memang. Sejak dahulu. Nah, kalau orang Indonesia itu alhamdulillah ahlus salam ya, damai gitu ya, orang-orangnya damai. Timur Tengah itu memang luar biasa, didesain oleh Allah sebagai tempat konflik. Karena itulah kemudian psikologi akhir zaman itu nggak pernah lepas dari yang namanya konflik Timur Tengah. Psikologi akhir zaman ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mereka merindukan yang namanya kedamaian. Karena selama kurang lebih 1120 tahun, Yasrib itu perang terus-menerus. Hampir setiap bulan itu ada perang. Untuk memperebutkan pengaruh dari klan-klan yang ada di sana. Klan yang paling menonjol itu suku Aus sama suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Nah, 6 orang ini adalah berasal dari orang-orang Khazraj.
yang jumlahnya lebih banyak. Suku Aus dan Khazraj ini punya masing-masing sekutu. Ya, masing-masing sekutu. Sama, sekutunya adalah orang-orang Yahudi juga. Dari bani yang berbeda. Jadi memang perang itu membuat adanya industri baru. Industri muncul. Industri apa Bapak Ibu kalau perang itu terjadi? Macam-macam industri senjata, industri logistik. Itu kenapa perang itu ada? Karena untuk menciptakan industri tersebut. Industri tersebut. Untuk menciptakan mata uang baru, ya, supremasi dolar itu makanya harus ada perang dunia pertama. Kan begitu. Supaya dunia itu terjadi inflasi besar-besaran. Ya, sehingga kemudian ada satu mata uang yang sangat menonjol. Dari dulu perang itu psikologinya begitu, tidak pernah jauh-jauh dari yang namanya perputaran industri. Bapak Ibu tahun 2003 lalu, ya 22 tahun yang lalu itu kan ketika Amerika menginvasi Afghanistan itu, George Bush itu kan membuat sebuah anggaran negara ya, APBN untuk perang. Saya pernah baca artikelnya di Jawa Post ketika saya masih pertama kali kuliah itu. Anggaran yang diajukan Presiden Amerika pada waktu itu 22.000 triliun untuk perang. Itu kan setara dengan 10 kali lipatnya APBN. Amerika itu negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia. Penghasil minyak terbesar di dunia itu sebenarnya bukan negara-negara Arab atau Timur Tengah. Tapi negara-negara seperti Amerika. Cuman mereka menghabiskan cadangan minyak masyarakat dunia dulu. Dihabisin dulu, baru kalau udah habis, mereka baru tampil. Bagaimana cara ngabisinnya? Dibuat banyak perusahaan-perusahaan kilang minyak. Kan begitu. Kita bisa melihat perang itu selalu menghasilkan industri perputaran uang. Rakyat itu kan dibayar pajak terus-menerus, dikasih semangat cita-cita nasionalisme. Dikasih semangat itu, kemudian rakyat itu memiliki kebanggaan kepada negaranya. Ya, mereka tidak merasa keberatan membelanjakan uang mereka jadi pajak digunakan untuk membiayai perang. Orang Yahudi itu begitu dahulu. Ketika mereka tahu bahwa ada potensi bisnis di situ, ya sudah, mereka mengambil sekutu dari masing-masing yang berperang. Ya, perang dunia itu kan tidak lepas dari dua donatur, ya, kerajaan Rothschild sama kerajaan Rockefeller. Dua donatur, satu di Jerman, satu di Amerika. Siapa 6 orang itu dari Khazraj? Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar. Ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, As'ad bin Zurarah ini orang yang 2 kali ikut perjanjian Bai'atul Aqabah. Yang pada episode kemarin kita sudah pernah bahas itu. Kemudian adalah Al-Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah bin Al-Afra dari Bani Najjar juga. Lalu ada Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraik. Ada Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah. Lalu ada Aqabah bin Amir bin Nabi, Bani Hiram bin Ka'ab. Lalu yang terakhir ada Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Ya, mereka pernah mendengar dari sekutu-sekutu mereka orang Yahudi di Madinah, di Yathrib pada waktu itu, seorang nabi yang diutus. Maka mereka berinisiatif untuk bisa mendatangi nabi tersebut dengan harapan bisa memerangi Khazraj. Ya. Jadi orang Yahudi itu punya rencana untuk bisa membuat Bani Khazraj ini bisa menghancurkan sekutu mereka. Ya. Punya motivasi itu. Sebagaimana perang dahsyat yang menghancurkan kaum Ad dan kaum Iram. Kaum Ad, kaum Iram. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah dan akhirnya beliau bertanya pada mereka, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami dari Khazraj. Lalu Rasul bertanya, sekutunya orang Yahudi? Benar. Maukah kamu duduk supaya kita bisa bercakap-cakap? Coba lihat model dakwahnya Rasulullah ketika tahu bahwa yang sedang beliau hadapi itu adalah sekutunya para ahlul kitab. Diajak dialog. Mereka akhirnya duduk, kemudian Rasul menjelaskan hakikat tentang Islam. Diajaklah mereka untuk masuk Islam setelah membacakan Al-Quran. Kemudian mereka saling berkata, demi Allah kalian tahu sendiri bahwa ia benar-benar seorang nabi yang seperti diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang Arab itu begitu dibacakan Al-Quran? Itu mereka langsung tahu ini adalah nabi atau ini adalah bukan nabi.
Karena mereka sangat memahami tekstur dan konstruksi bahasa Arab. Mana yang ini merupakan prosa, mana ini betul-betul bukan prosa dan ini perkataan sangat istimewa. Itu orang Arab itu begitu. Itu sebabnya guru saya yang orang Winsa itu ya, beliau sekretaris prodi di jurusan Fakultas Adab. Beliau pernah mengatakan bahwa satu-satunya bahasa kuno di dunia ini yang masih eksis sampai sekarang itu bahasa Arab. Bahasa kuno itu salah satunya bahasa ini ya, bahasa Semit ya. Bahasa Semitik itu ada 3, ada bahasa Aramaik, Hebrew atau Ibrani, yang ketiga adalah Arab. Nabi Isa itu pernah saya bilang, Nabi Isa itu bahasanya bahasa apa, Bapak Ibu sekalian? Nabi Isa itu orang sering bilang Hebrew, bukan. Nabi Isa itu bahasanya Aramaik. Aramaik. Makanya Nabi Isa itu tidak pernah dipanggil dengan Yesus, itu tidak pernah. Nabi Isa itu dipanggil dengan Yeshua. Itu kalau dimodelkan ke bahasa Arab, Isa. Justru Yesus itu bahasa apa? Bahasa Latin itu, bahasa Yunani. Ya, orang Arab itu, orang Aramaik itu nggak kenal bahasa itu. Orang Arab itu nggak kenal bahasa itu. Bahasa Arab ini salah satu bahasa proto ya, bahasa awal-awal peradaban manusia yang masih eksis. Kenapa masih bisa eksis? Karena Al-Quran menjaga keaslian bahasa Arab. Di bahasa Arab yang kosakatanya ada kurang lebih 200 jutaan itu, kamus terbesarnya itu adalah Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran itu awet karena bahasa Arab, bukan. Justru bahasa Arab itu awet karena adanya Al-Quran. Itu makanya beliau pernah menyampaikan sebuah penelitian dari Jerman itu. Jerman itu mengkodifikasi seluruh bahasa dalam arsip negaranya. Karena khawatir terjadi sesuatu di masa depan yang manusia itu punah, mereka nggak paham komunikasi. Nah, salah satu bahasa yang kemudian dikodifikasi, dijadikan arsip negara itu bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini terbukti selama ribuan tahun ini eksis melewati berbagai peradaban dunia. Banyak peradaban dunia ini bahasanya sudah nggak eksis lagi atau sudah nggak asli lagi. Ya, termasuk bahasa Inggris itu udah campuran berbagai serapan-serapan bahasa di dunia. Masih asli itu adalah bahasa Arab, luar biasanya bahasa Arab ya. Makanya Allah pilih itu Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab karena Allah paling tahu anatomi bahasa Arab itu membuat manusia itu nanti akan mampu mengawetkan bahasa ini. Sehingga Al-Quran itu akan mampu melewati berbagai peradaban. Karena bahasanya itu adalah kompatibel dengan bahasa Arab. Ya, kenapa bunyinya huruf Ain itu begini, kenapa bunyi huruf Bo itu begini? Itu memang Allah pilih ya, Allah pilih. Kita kan kalau belajar Al-Quran itu kan wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya membaca dengan tajwid ya. Kalau kita sudah belajar tajwid lalu baca Al-Qurannya nggak tajwid, itu menurut Imam Al-Jazari kan berdosa menurut Imam Al-Jazari. Jadi kalau nggak tahu bagaimana supaya kita nggak kena dosa, bagaimana? Guru saya pernah bilang, supaya kita nggak kena dosa, maka kita harus mengkondisikan setiap waktu diri kita itu adalah pembelajar Al-Quran. Supaya ketika kita itu bacaannya salah, ya, kita dalam kondisi masih belajar. Kalau masih belajar Al-Quran, kan pahalanya 1. Kalau membaca Quran dengan fasih, pahalanya 2. Kalau membaca Quran dengan terbata-bata, pahalanya 2. Kalau membaca Quran dengan fasih, pahalanya 1, tapi dapat pertemanan dengan malaikat yang mulia, kiramim bararah, ya. Dibersamai dengan malaikat. Makanya membaca Al-Quran itu bukan sekedar kita tuh melewati setiap katanya kayak baca novel. Ya, harus ada interaksi. Ya. Harus ada interaksi. Contoh misalnya ada dua interaksi sebenarnya dari surat Al-Insyiqaq yang tadi saya baca. Ya, hisaban yasira. Kan saya tadi baca ayat ke-8 kan begitu ya. Itu sebenarnya kita itu disunahkan membaca sebuah doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu ada doanya begitu. Jadi ketika ayat-ayat Al-Quran itu diperbincangkan, dibacakan itu, ada sunah-sunahnya. Sunah interaksi, intima'ul Quran. Misalnya kita mendengar lagi sunah ketika membaca surat At-Tin ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita disunahkan membaca bala wa ana zalika minasyahidin gitu. Cuman kan memang bagi orang Indonesia itu asing ya. Kadang membaca interaksi Quran di tengah pembacaan Al-Quran itu dikiranya imamnya gak hafal.
Makanya banyak para imam itu melewatkan bagian-bagian itu. Ya. Pekan keempat ini kan Ustadz Fatur Rahman Masrukan yang ngisi di sini. Beliau pernah mengisi di masjid saya, sholat Jumat. Beliau sebenarnya sudah menyampaikan bahwa nanti akan membaca ayat-ayat tilawah. Sehingga kita disunahkan untuk sujud tilawah pada waktu membaca ayat tersebut. Nah, yang dibaca beliau itu sebuah surat yang sangat panjang ya, sangat panjang. Kemudian di dalam surat itu ada ayat tilawah. Lalu karena saya sudah pernah mendengar ayat itu, sujud ikut bersama beliau. Ada jamaah itu bingung, ya, antara sujud apa enggak, subhanallah ada yang begitu ya, subhanallah. Gitu. Lalu ada yang akhirnya mufarokoh, memisahkan diri dari salat Jumat, memisahkan diri dari salat Jumat, salat duhur sendiri. Itu makanya kalau beramal itu memang harus dengan ilmu. Beramal itu harus dengan ilmu. Kita itu, ilmu kita tentang Quran itu jujur sedikit. Tapi kita itu sering merasa sudah tahu banyak. Sehingga karena tahunya sedikit, gak tahu ilmunya, memilih tidak beramal. Ya, Ya, lalu bagaimana kalau ada imam membaca sujud ayat-ayat tilawah? Ikuti saja imamnya. Walaupun imamnya salah itu ikuti. Nanti begitu sudah salam diingatkan. Begitu. Kalau itu memang salah. Ya, Jadi kita kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan itu ada doa-doanya. Termasuk Sabbihisma rabbikal a'la. Itu disunahkan membaca. Subhanallahil a'la. Jadi setiap ada kalimat tasbih, kita bertasbih. Kalau seperti itu caranya ada dialog kan dengan Allah. Jadi Quran itu ketika dibacakan enggak menengah kukar-kukur ngenteni kapan imam iki rukuk gitu, enggak. Dinikmati bacaan Quran itu. Ketika membacakan tentang neraka gitu kan, membacakan tentang neraka kita disunahkan juga Allahumma inna na'udzubika minan nar. Disunahkan baca begitu. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Boleh seperti itu. Enggak batal. Yang batal itu kalau ketawa. Ketawa itu kan batal. Sering di masjid saya di Medayu itu anak-anak kecil memang ini ya maksudnya baik ya mengajak anak-anak ke masjid tapi tidak didampingi sama orang tuanya. Ketawa ketiwi ya. Kita ketawa itu kalau masih nah itu enggak batal. Tapi kalau sudah ada satu suku kata itu udah batal. Berapa banyak yang batal itu berarti kan karena ketawa ketiwi ngobrol gitu. Jadi kadang sudah remaja masih belum paham tentang sholat. Masih guyang-guyu dan sebagainya. Bagus diajak ke masjid itu bagus. Cuma tidak berhenti di situ. Harus didakwai, dididik ya. Terutama orang tuanya harus mendampingi. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh di masjid itu harus didampingi. Jadi luar biasa kalau kita itu dengan adanya Al-Quran kita interaksi begitu. Seolah-olah ayat itu sedang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu kemudian 6 orang ini sama Rasulullah disuruh pulang. Disuruh pulang ke Yasrib. Nanti kemudian tahun ke-12 kenabian mereka balik lagi. Nah itulah terjadi Bai'atul Aqabah yang pertama. Ya, terjadi Bai'atul Aqabah yang pertama dengan 12 orang, 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Mereka berbaiat. Tahun berikutnya kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua bersama 70 orang. Ya, 68-nya pria, 2 orangnya wanita. Barulah kemudian turun perintah hijrah, Rasulullah hijrah ke Yasrib. Dan di tahun ke-11 kenabian ini di bulan Syawal Bapak Ibu. Jadi kejadian dakwah Rasul kepada pemuda Yasrib itu di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah. Settingnya kemudian di bulan Syawal tahun berikutnya itu Rasulullah menikah dengan Sayyidati Aisyah pada usia ke-7 tahun. Ya, pada usia ke-7 tahun. Menghadapi tuduhan orang-orang barat tentang pedofilia, menikahi anak kecil, kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa menghukumi peristiwa masa lampau dengan hukum yang berlaku di masa sekarang. Itu nggak bisa. Jadi hukum itu tidak bisa sekedar melihat pembacaan peristiwa hari ini. Kita harus melihat konteks peristiwa di masa lampau. Konteks peristiwa di masa lampau, anak-anak itu sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Dan praktik ini ada di Inggris. Di Inggris itu raja-raja mereka itu sudah menikahi usia 7, 8, 9 tahun.
Aisyah itu kemudian dinikahi di usia 77 tahun dan kemudian baru berkumpul dengan beliau di Madinah ketika berusia 9 tahun. Jadi tidak dalam kondisi 7 tahun kemudian berkumpul dengan beliau, enggak, tapi nunggu sampai usia 9 tahun. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ada satu momen yang kemudian ini penting, tetapi oleh penulis kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum ini ditempatkan setelah peristiwa berdakwahnya Rasul di kalangan orang-orang Yasrib, tetapi bisa dibilang peristiwa ini terjadi di tahun ke-10, agak mundur sedikit. Peristiwa yang sangat penting yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Jadi periode dakwah di mana ada titik antara kesuksesan dengan kesusahan. Kesusahan Nabi itu sampai tahun ke-9 kenabian. Di mana beliau itu diboikot kan. Tahun ke-6 sampai tahun ke-9 itu diboikot. Sehingga tidak bisa melakukan perdagangan. Keluarga mereka tidak boleh berkumpul dengan orang-orang Arab, orang-orang Jazirah Arab dan sebagainya. Nah, tahun ke-10 beliau diuji dengan yang namanya Amul Huzn. Tahun kesedihan. Di tahun inilah kemudian Allah mengisrakan Rasulullah dari kota Mekah, dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa pada malam itu dimi'rajkan ke langit ke Sidratul Muntaha. Ada beberapa perbedaan pendapat Bapak Ibu mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada 6 perbedaan pendapat tentang kapan tepatnya Isra Mi'raj ini terjadi. Pendapat pertama, Isra Mi'raj terjadi ketika tahun di mana Allah memuliakan nabinya dengan kenabian. Berarti berapa? Tahun pertama. Tahun pertama itu langsung terjadi Isra Mi'raj. Pendapat ini dipilih oleh Imam At-Tabari, ulama sirah. Salah satu ulama sirah yang tulisan sirahnya sangat panjang. Tapi pendapat ini punya beberapa kelemahan. Di antaranya adalah para ulama sepakat bahwa pada tahun pertama kenabian, sholat yang diwajibkan Allah itu hanya satu waktu saja. Yaitu sholat malam, sholat tahajud. Rasulullah itu selama 1 tahun itu diwajibkan sholat tahajud. Sholat malam. Makanya kalau kita melakukan sholat tahajud itu laksana seperti menapaktilasi Rasulullah di awal-awal kenabian. Sholatnya orang-orang solih, sholatnya para nabi dan rasul, itu sholat malam. Pendapat kedua adalah peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah beliau diutusnya oleh para nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, dan Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, Andalusia, Spanyol. Pendapat ini juga punya kelemahan. Beberapa yang dikritik bahwa Nabi itu diperintahkan sholat 5 waktu baru ketika Sayyidati Khadijah dan paman beliau Abu Thalib itu wafat. Dan para ulama sirah sepakat wafatnya Khadijah dan Abu Thalib itu terjadi tahun ke-10. Maka pendapat ini dilemahkan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa Nabi itu baru diwajibkan sholat 5 waktu setelah Khadijah wafat lewat peristiwa Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj tidak mungkin terjadi tahun ke-5 kenabian. Pendapat yang ketiga, ini yang kemudian sangat populer, sangat masyhur, kita lakukan juga di negeri kita, terjadi pada malam 27 Rajab dari tahun ke-10 kenabian. Itu makanya peringatan hari besar tentang Isra Mi'raj 27 Rajab. Pendapat ini dipilih oleh Al-Alama Al-Mansur Furi. Pendapat keempat, peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-12 dari kenabian. Jadi kalau settingan cerita kita tadi, tahun depannya setelah Rasulullah itu menerima rombongan pertama dari Yasrib. Pendapat kelima terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Tepatnya bulan Muharram tahun ke-13 dari kenabian. Jadi Ramadan tahun ke-12, habis itu kan Syawal, habis itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Pendapat ke-6 adalah 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian. Kalau tahun ke-13 dari kenabian, ya Rabiul Awal, ya berarti 1 tahun sebelum hijrah. Hijrahnya Rasul itu tahun ke-14. Di bulan apa Rasulullah hijrah, Bapak Ibu? Bulan apa? Rasul hijrah di bulan? Bukan bulan Muharram. Rasul hijrah di bulan Safar. Di bulan Safar, akhir bulan Safar. 15 hari kemudian pada tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal, ulang tahunnya beliau sampai di Madinah.
Muharram itu tahun baru Islam, bukan perjalanannya Rasul hijrah. Tahun baru Islam. Tahun di mana Rasulullah mengadakan hijrah itu diperingati sebagai tahun baru Islam. Tapi Rasul hijrah sendiri di bulan Safarnya. Di bulan Safarnya. Saya akan lompati beberapa penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang kapan terjadinya Isra Miraj, karena sesungguhnya perdebatan ulama tentang kapan waktu Isra Miraj itu tidak lebih penting dari pesan apa yang Rasul bawa dari Isra Miraj. Ada sebagian kaum muslimin yang terlalu mempermasalahkan masalah tanggal, masalah tanggal. Oh ini bid'ah ini, oh ini nggak dikenal ini mau doif ini dan sebagainya. Tapi pesan utamanya nggak dibahas. Pesan utama Nabi itu adalah tentang peradaban yang mau dipergilirkan. Peradaban yang mau dipergilirkan. Bapak Ibu coba amati surat Al-Isra, surat ke-17. Berapa ayat yang berbicara tentang perjalanan Isra Miraj? Berapa ayat Bapak Ibu? Cuma satu, ayat pertama. Ayat-ayat berikutnya itu tidak berbicara tentang Isra Miraj, tapi berbicara tentang Bani Israel, tentang hukum, tentang alam semesta, tentang syariat, tentang peradaban. Maka ketika surat Al-Isra itu turun, yang ada dalam pikiran Nabi itu sebenarnya bukan nostalgia tentang beliau naik ke langit, bukan. Tapi setelah beliau diturunkan dari langit, setelah peristiwa Mi'raj itu, beliau ditugaskan oleh Allah untuk membuat peralihan peradaban. Peralihan peradaban. Peradaban itu kan dulu condong ke Persia atau Romawi. Sekarang peradaban akan dibalik menuju peradaban Islam. Dan itu jenengan bisa bayangkan Bapak Ibu, betapa beratnya hatinya Rasulullah itu ketika surat Al-Isra itu turun. Itu makanya di antara sunnah-sunnah Nabi, guru saya itu pernah menyampaikan, di antara sunnah Nabi sebelum tidur itu membaca surat Al-Isra. Sunnah Nabi. Ya. Jadi sunnah Nabi sebelum tidur itu bervariasi. Ada yang membaca surat Al-Mulk, ada kadang-kadang membaca tasbihnya Fatimah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ada yang kemudian membaca ayat kursi, ada banyak. Termasuk salah satu sunnah itu adalah membaca surat Al-Isra dan surat As-Sajdah. Itu sunnah Nabi sebelum tidur. Ya, sunnah Nabi sebelum tidur. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, interaksi Rasulullah kepada Al-Quran itu nyaris sepanjang hidupnya. Nyaris sepanjang hidupnya. Malam hari beliau baca Quran, tengah malam baca Quran, subuh baca Quran. Lalu kapan beliau membacanya? Ketika beliau sedang beraktivitas. Setiap waktu beliau itu adalah pembacaan Al-Quran. Itu healingnya beliau itu begitu. Healingnya beliau itu begitu. Saya sering guyonan sama adik-adik pemuda dalam kajian-kajian itu. Setiap orang itu butuh healing. Healing kita itu kadang naik gunung, ya. Lalu setelah sampai di gunung kita foto-foto gitu. Lalu pulang, ngopi, lalu bikin status. Semua akan indah pada waktunya. Begitu kan ya. Kopi ini, ono tulisannya kopi kenangan. Ya. Kopi lain jiwa, ceklik. Atau kadang-kadang nauzubillah Starbucks begitu misalnya. Tapi healingnya Rasulullah nggak gitu. Healingnya Rasulullah itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Dan gak ada yang tahu kebiasaan Rasulullah itu kecuali setelah Rasulullah wafat, Sayyidati Aisyah meriwayatkan hadis. Tentang Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya itu bengkak saking lamanya. Saya baru tahu kaki bengkak itu kayak apa. Ketika bapak saya kan stroke ya, duduk di kursi roda. Itu kalau lebih dari 3 jam, 4 jam di depan televisi misalnya gitu ya, atau duduk-duduk bengong begitu, itu kemudian kakinya lama-lama bengkak. Kalau nggak disuruh latihan jalan. Kenapa? Posisi duduknya sama berjam-jam. Kayak begitu ternyata bengkaknya kakinya Nabi. Makanya begitu dibuat jalan, latihan jalan nyeret. Kira-kira seperti itu. Kaki bengkak. Jangan bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Tapi sama Rasulullah, itulah kebahagiaan Rasulullah. Nabi itu kebahagiaannya beda sama kita. Beda level memang sama kita. Self reward. Nah, anak-anak muda itu kan sering self reward. Memberi hadiah pada diri sendiri. Caranya gimana? Pergi ke tempat kuliner, makan enak sendirian. Duitnya habis pada waktu itu. Jadi awal bulan duitnya dihabiskan. Self reward. Aku perlu waktu untuk diriku, me time gitu. Rasul juga melakukan self reward kok. Bedanya Rasul itu kalau punya makanan, dipanggil sahabat-sahabatnya, ayo makan bareng, ayo sini makan bareng. Kuahnya dibanyakin, dibagi-bagi kepada sahabatnya. Atau kalau nggak punya makanan pagi hari ada makanan, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Atau ketika di perang Ahzab, perang Khandak, perang Parit.
Para sahabat itu lapar karena Madinah itu paceklik. Tahun ke-5 Hijriah. Di Madinah itu paceklik, musim panas. Datang ke Rasulullah pengen minta makan. Ya Rasulullah, ada cadangan makanan saya minta. Begitu mendekati Rasulullah, kedengaran Rasulullah itu kelotak. Apa kok Rasulullah itu kayak ada suara batu. Sahabat itu nggak berani tanya, cuma ngintip saja. Loh, ternyata perutnya Rasulullah diganjal batu. Oh, Rasulullah lebih lapar dari kita. Jadi kalau umat itu lapar, Rasulullah lapar duluan. Itu pemimpin itu begitu. Pemimpin itu begitu. Jangan umatnya, rakyatnya itu lapar, pemimpinnya justru hidupnya bersenang-senang. Bahkan ngasih perkataan-perkataan nyeleneh. Harga cabai naik, tanam cabai. Harga daging naik, makan bekicot. Gak begitu pemimpin itu. Kalau pemimpin itu, rakyat itu lapar, ya pemimpin itu lapar duluan. Kalau rakyat itu kenyang, pemimpin kenyang belakangan. Pemimpin kenyang belakangan. Akhirnya para sahabat itu gak berani ketemu Rasulullah. Rasulullah lebih lapar daripada kita. Sampai perutnya diganjel sama batu-batuan. Itu Rasulullah itu begitu. Jadi self rewardnya Rasul itu berbagi. Kalau gak ada yang bisa dibagi, maka Rasulullah itu tanda kutip menyiksa diri beliau sendiri. Sabar kepada diri beliau sendiri. Itu cara beliau menghargai diri beliau. Caranya begitu. Memang kalau saya akhirnya baca sejarah Nabi itu malu luar biasa. Sampai kemudian pertanyaan muncul. Ustaz itu kan Nabi, kita kan bukan Nabi. Nah kalau nggak mencontoh Nabi mau nyontoh siapa terus? Kalau nggak mau nyontoh Nabi loh, mau nyontoh siapa kita? Sama sunnah Nabi kita alasan, wah itu kan Nabi. Dan terus mau nyontoh siapa kita? Kalau nggak mencontoh Nabi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, kembali pada kisah mengenai Isra Mi'raj ini ada detailnya dalam kitab Zadul Ma'ad ya, Zadul Ma'ad. Ketika Rasulullah itu di Masjidil Haram, beliau diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa dengan jasad beliau. Ya, dengan jasad beliau. Jasad dan ruh ya, mengendarai buraq. Buraq itu dalam bahasa Arab itu artinya kilat. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada metode baca Quran namanya Al-Barqi. Ada Roja, Maha Kaya. Itu kan Al-Barqi karena memang cetakan Al-Barqi, alumni Al-Barqi itu rata-rata kilat, cepet kalau baca Quran. Karena mengilustrasikan sesuatu dengan sesuatu yang gampang digambar oleh otak kita. Ada Roja, Maha Kaya, kan begitu ya. Gampang diingat. Nah, beliau itu kemudian diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Ditambatkan buraq itu di tali ya, di sebuah tembok yang kita kenal sekarang itu sebagai tembok ratapannya orang-orang Yahudi. Itu tembok buraq namanya. Tembok buraq. Oh ya Bapak Ibu dirahmati Allah, Masjidil Aqsa itu gambarnya yang mana? Yang kubahnya emas atau kubahnya biru? Masjidil Aqsa itu. Kalau jenengan searching di internet itu Masjidil Aqsa yang mana gambarnya? Yang kubahnya emas atau kubahnya biru? Sekarang karena kena oksidasi ya, kubah biru itu tembaga tapi kemudian jadi hitam sekarang. Yang mana Masjidil Aqsa itu? Masjidil Aqsa itu seluruh wilayah 14,4 km persegi. Di wilayah itulah Masjidil Aqsa. Di situ ada 8 musola, 8 masjid. Pertama adalah Masjid Qibli, yang warnanya biru itu. Lalu ada Masjid Qubatus Sakhra, yang kubahnya emas. Lalu di situ ada Minaret Daud, Menara Daud. Lalu di situ ada Mimbar Salahuddin. Kemudian di situ ada Bukit Zaitun. Lalu di situ juga ada tembok ratapan, tembok buraq. Dan wilayah-wilayah yang lain. Total ada 18, termasuk Masjid Umawi. Habis itu ada Masjid Umar bin Khattab, ada di situ semua. Wilayah itu namanya Masjidil Aqsa. Jadi kita bisa sholat di luar pelatarannya Masjid Qibli, itu boleh. Jadi Masjidil Aqsa itu gede banget wilayahnya. Nah ini kemudian dikerdilkan oleh media seolah-olah Masjidil Aqsa itu cuma salah satu dari tempat-tempat itu. Padahal tidak. Masjidil Aqsa itu satu wilayah kompleks luas. Terdiri dari 8 tempat sholat. Jadi jangan bisa sholat dimanapun di Masjidil Aqsa. Nah saat ini Masjidil Aqsa itu berada pada otoritas keamanan Yordania. Tidak dimiliki oleh Israel, tidak dimiliki oleh Palestina. Palestina tidak boleh punya otoritas keamanan karena belum wujud negara. Jadi otoritas keamanan itu hanya bisa dibentuk oleh undang-undang. Undang-undang itu tidak bisa, tidak boleh ada
di Palestina. Kenapa? Karena Palestina belum merdeka, masih dijajah. Itu sebabnya untuk menengahi Masjidil Aqsa ini wilayah otoritas pemerintah Yordania. Cuman yang sering terjadi adalah tentara Israel itu masuk ke masjid. Kemudian lempar mercon, lempar bom dan sebagainya, gas air mata dan seterusnya untuk para pengunjung di sana. Saya pernah ngobrol dengan salah satu takmir di Tambak Medoan Ayu. Beliau 20 tahun jadi panitia peringatan Hari Besar Islam Isra Miraj. Saya ngobrol diskusi, Pak, jenengan tahu kalau Palestina belum merdeka? Loh, gitu. Beliau justru bertanya balik ke saya. 20 tahun memperingati Isra Miraj, nggak tahu Palestina. Ini kan pukulan telak buat kita. Duh, 2 dekade orang ini ngerayakan Isra Miraj. Gak tahu keadaan Palestina. Kemana umat kita itu? Makanya isu-isu tentang Palestina itu banyak kita itu gak tahu. Karena para khotib, para mubalik, para ustadz, ketika membawakan tentang Isra Miraj yang dibawa tentang perintah sholat saja. Tapi tidak disampaikan tentang kondisi Palestina hari ini. Gak disampaikan. Lu bayangkan Bapak Ibu, 55.000 orang udah wafat di sana. Itu kan ngeri tuh, 55.000 orang. Ngalah-ngalahi jumlah orang-orang yang syahid di Surabaya ketika peristiwa 10 November 1945. Peristiwa 1945 itu 20.000 orang syahid. Mulai dari Tugu Pahlawan sampai Masjid Darmo itu mayat tok isinya. 20.000 orang itu. Rumah sakit Darmo itu 20.000 orang. Nah, ini genosida Israel ini luar biasa. 55.000 orang sudah syahid. Ini kan kita nggak bisa membayangkan. Setan itu mungkin sampai malu ya. Melihat kejahatan penjajah itu. Sekolah, masjid, tempat penampungan pengungsi dibom semua. Dan nggak ada satupun negara-negara Arab selaku tetangga dari masyarakat negara Palestina itu yang bisa bertindak. Ini makanya kita ketika melihat scroll itu, ya Allah, nangis gitu isinya itu. Kesedihan tok. Makanya kita yang di Indonesia ini cara perangnya beda. Kalau saya pribadi sering bilang cara perang kita itu beda dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Cara perangnya adalah dengan cara boikot sebisanya. Luar biasa Bapak Ibu menggunakan air minum produknya kaum muslimin. Luar biasa ya. Santri. Saya selalu menanamkan sama anak-anak saya. Diutamakan produknya kaum muslimin. Kenapa? Orang Islam itu kalau produknya dibeli, lalu jadi untung, jadi laba. Labanya nggak jauh-jauh dari menolong umat. Buat jadi pengajian, buat jadi yasin, tahlil, buat jadi pondok, buat jadi panti asuhan, kayak gitu. Orang Islam itu kalau dibelanjakan uangnya jadi itu, insya Allah baik, berkah. Nah kita pun juga begitu Bapak Ibu. Diupayakan sebisa mungkin. Kalau saya boikot sejak tahun 2005. Sejak saya kuliah, saya ngaji, saya belajar Islam, tahu tentang kondisi umat di Palestina kayak apa dan sebagainya. Dan di tahun 2005 itu belum ngetren isu-isu tentang Palestina itu. Bahkan seringkali nyinyirnya orang, ngapain mikir Palestina, bangsa sendiri aja masih susah. Kalau seperti itu caranya, seandainya ada tonggo kita, kobongan, kebakaran. Masa kita kemudian bilang, ngapain nolong tetangga kebakaran? Rumah kita itu panasnya rumah tangga masih belum bisa kita padamkan. Ngapain harus memadamkan rumah tetangga yang kebakaran? Akhirnya begitu, kita apatis sama saudara terdekat. Padahal konsep ukhuwah Islamiyah itu nggak begitu Bapak Ibu. Konsep ukhuwah Islamiyah itu nggak melihat batas negara. Begitu ada yang susah kita tolong. Tanpa harus ngelihat kita ini masih susah apa enggak. Tergantung kapasitas kita. Kita bisa nolongnya gimana? Bisa nolongnya dengan cara tidak membeli produk-produknya penjajah. Ya sudah kita lakukan. Bisa nolongnya dengan mengirim obat-obatan. Kita lakukan. Yang penting jangan nyinyir. Jangan nyinyir kepada orang yang mau bantu. Kira-kira begitu. Dan di zaman saya itu susah. Orang mau mengkampanyekan isu-isu Palestina itu tuduhannya teroris. Teroris, radikalis, ekstremis. Sekarang luar biasa. Pemuda-pemudi di Amerika, 85% Gen Z yang ada di Amerika. Sekarang itu ngetren, mereka itu dianggap keren kalau membela Palestina. Free Palestine, free Palestine. Bahkan salah satu konser musik yang ada di sana itu sampai di atas panggung penyanyinya itu misuh-misuhin negara penjajah.
Dan itu dianggap keren di Amerika. Jadi sekarang itu gelombang dunia itu sedang berubah, Bapak Ibu. Isu Palestina itu sudah bukan lagi isu agama. Bukan lagi isu wilayah, tapi ini isu internasional, isu kemanusiaan. Itu makanya kemudian kalau kita tidak terhubung dengan Palestina, ironi kita merayakan Isra Mi'raj setiap tahun ini. Ironi. Negeri yang dulu para nabi itu diutus di situ, Rasulullah itu sholat di situ, Rasulullah Mi'raj dari situ, ternyata masih belum merdeka. Dan kita merasa tidak terhubung dengan Masjidil Aqsa. Yang terakhir nanti akan saya sambung di episode depannya Bapak Ibu. Ketika Rasulullah itu sampai di Masjidil Aqsa, beliau diberikan keistimewaan oleh Allah. Memimpin sholatnya para nabi dan rasul. Ruhnya para nabi dan rasul. Itu dihadirkan Allah di situ penuh sesak Masjidil Aqsa dengan para nabi dan rasul. 124.000 ruhnya para nabi dan rasul jamaah. Ini mukjizat. Kita jangan kemudian, aku sholat bersama ruhnya leluhurku, gak usah kayak gitu ya. Itu cuma nabi yang bisa kayak begitu. Kita itu kalau sholat ya dengan manusia. Jangan mengaku-ngaku sholatnya dengan para malaikat. Meskipun para malaikat itu ikut mendoakan orang-orang yang sholat di masjid, di rumahnya, dimanapun. Didoakan sama malaikat. Malaikat itu hadir di tempatnya orang sholat. Ini berterbalikan dengan film-film ya. Ada orang sholat tengah malam, di belakangnya itu setan gitu ya. Ini kan sutradaranya berarti dibisiki sama setan ini. Untuk membuat adegan-adegan yang gak benar. Itu kan adegan gak benar. Orang sholat malam, yang hadir itu malaikat, bukan setan. Setan itu takut pada rumah yang di situ dihidupkan sholat malam. Jadi ketakutan itu asalnya dari mana? Bukan dari setan yang benda goib, tapi dari setan yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya Rasul itu menyampaikan pesan. Orang kalau nggak bisa sholat malam, dirinya ada gangguan jin itu. Dirinya ada gangguan setan. Jadi setan itu bersemayam dalam diri kita. Loh kok bisa? Karena kemaksiatan kita yang lupa kita taubati. Jadi kalau kita itu bermaksiat, lalu kita nggak bertobat, masih ada sifat setan dalam diri kita. Itu yang menyebabkan kita itu nggak berani sholat malam atau melewatkan sholat malam. Makanya Bapak Ibu semuanya, subhanallah luar biasa bagi mereka yang sebelum subuh sudah bisa sholat malam. Minimal apa? Sholat witir. Karena sholat witir itu adalah salah satu rangkaian sholat malam yang tidak pernah ditinggal Nabi seumur hidup beliau. Beliau itu tidak pernah meninggalkan 3 hal. Sholat witir, yang kedua itu adalah sholat duha, yang ketiga itu adalah bersiwak sebelum sholat dilaksanakan. Jadi pakai kayu siwak. Tapi kalau tidak ada kayu siwak, sikat gigi nggak apa-apa. Kapan sikat giginya? Ya sebelum sholat berarti. Kalau nggak bisa sikat gigi bagaimana? Berkumur. Minimal berkumur, terutama habis bangun tidur berkumur. Intinya adalah menjaga kebersihan mulut, karena ketika sholat kita membaca asma Allah, kita berzikir, kita berdoa, dan kita membaca Al-Quranul Karim. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah episode berikutnya akan saya perdetil tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau menuju ke langit kedua dan bertemu dengan banyak nabi dan rasul pada malam itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.